Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Asy-Syaikh Haji Muhammad Fauzan, dan yang sama-sama kita muliakan teman-teman alumni Darussalam angkatan 2003-2004. Alhamdulillah. Sebelumnya sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah yang mana pada hari ini dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka acara silaturahmi yang juga alhamdulillah sekaligus kita mengadakan acara reuni atau temu kangen dengan guru kita dan teman-teman kita yang berhadir pada hari ini, yang mudah-mudahan menjadi sebab rahmat kepada kita semua dan menjadikan Allah ridha kepada kita semua pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita aturkan kehadiran dengan kita Sayyidul Mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau dari dulu ila akhir zaman. Sebelumnya ulun mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, yang khusus kami sampaikan kepada guru kita yang mana beliau telah meluangkan waktu bisa berhadir di sini untuk berkumpul dan menyampaikan tausiah pada hari ini, yang mana mudah-mudahan kita doakan semoga beliau senantiasa diberi sehat dan panjang umur sekeluarga, dan mudah-mudahan senantiasa diberi Allah kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan beliau di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bisa meluangkan waktu juga untuk berhadir pada hari ini. Kita berkumpul di sini walaupun dalam kondisi yang masya Allah hari inilah selain hujan juga ada teman-teman di wilayah lain yang mungkin sedang kena musibah banjir. Kita doakan mudah-mudahan selamat, sehat, seberataat, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja mungkinlah karena sudah waktu tinggi, kita langsung meminta kepada guru kita untuk menyampaikan tausiah atau nasihat kepada kita semua, yang nantinya insya Allah kita sambung dengan sesi tanya jawab guru. Mungkin ada banyak teman-teman menyimpan pertanyaan yang ingin ditanyakan pada hari ini. Mungkin langsung saja kepada guru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Lemes semuanya kan? Semangat. Belah boleh tapi jangan nyerah, karena itu penuh dengan perjuangan. Dulang siapa yang menyahuti salam aku doakan mudahan masuk surga. Siapa yang tidak mau menyahut salamku doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang masuk surga, masya Allah. Mudahan kita masuk surga dengan berkat Rasulullah, dengan berkat orang-orang yang salih, dengan berkat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kuntum. Al-hadis ayat min hadis. Yang kami hormati, kami banggakan para ibu-ibu selaku alumni Pondok Pesantren Darussalam angkatan 2003 2004. Yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ladies, para santriwati yang wajahnya ya luar biasa, semuanya wajah keibuan, masya Allah, bukan wajah kaninian ya. Walaupun sini ada yang sudah jadi ini ya, tapi tetap ya auranya itu ya wajahnya tetapnya kayak santriwati, masya Allah ya. Kami mudah-mudahan pertemuan kita yang mana dilaksanakan katanya oleh pembawa acara tadi, pertemuan ini dilakukan setahun sekali, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan dan pertemuan ini akan dapat mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa kedua orang tua kita dan suami-suami kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita persembahkan teribang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang selalu mengikuti sunnah serta ajaran beliau dari dulu al-an ila yaumil qiyamah. Dalam hal kita bertemu pada hari ini, pian-pian hari ini berkumpul, mungkin tempatnya ada yang jauh, ada yang dekat, rumah boleh berbeda, kampung boleh berbeda, status boleh berbeda, keadaan boleh berbeda, tapi ketika di sini kita bersaudara. Nah, buktinya kita bersaudara, maka kita tetap menjalin hubungan silaturahim. Apa kelebihan orang yang menjalin silaturahim? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pengen umurmu ditambah Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Nah, umur nggak bisa ditambah lagi ya kalau sudah ditentukan Tuhan. Cuman kaya-kaya berbanyak umur tuh artinya berberkat. Umurnya tuh berberkat. Walaupun 70 tahun tapi kaya orang yang hidup 700 tahun. Pengenkah kamu umur kamu tuh selalu ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekimu akan diluaskan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, apabila kamu pengen dua macam tadi, hendaklah kamu sering-sering menjalin tali silaturahim. Dan ini ada dari Batakang, ada dari Pengaron, ada dari Kandangan, ada dari Rantau, ada dari Tarim juga, masya Allah. Jadi Hadramaut, mudah-mudahan kita bisa ke Tarim. Nah, kampungnya para awliya Allah. Belum bilang mengiyak Pak, ingat Tarim terlalu terbayang aja syair Tarim ya Pak. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim,
شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا يا تاريم يا تاريم Badatul awliya Badatul awliya Syailillah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syailillah 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 Bijahi ba'alwi Bijahi ba'alwi Syailillah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syailillah 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 Bijahi Syekhina Bijahi Syekhina Syailillah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syailillah 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 Bijahil Mustafa Bijahil Mustafa Syailillah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syailillah 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 Mudah-mudahan kita dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Al-Jari, dengan berkat zuriatnya Rasulullah, dengan berkat guru kita, khususan Sahibul Haul, Tuhan guru kita, guru Al-Alim Al-Allama adalah Tuhan Guru Muhammad Zainal Ghani. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan pada syafaat sedih dan bersama sidin kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengenlah kita bersama orang-orang soleh, pengenlah kita bersama Nabi. Hanya satu, ya, takwa. Bukan takwa yang berarti takut dengan istri tua, bukan. Ya. Takwa di sini adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kata seorang ulama Sufyan bin Uyainah, ujar sidin nangaran takwa tu nangaran orang nang berilmu, orang nang alim. Kan orang alim tu iya orang nang berilmu katanya. Bukan hanya tahu itu suruhan Tuhan, itu larangan Tuhan, tetapi nangar orang alim, orang nang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, orang nang dititipkan ilmu ke dalam hatinya kepada hambanya, ialah bagaimana melaksanakan itu perintah-perintah Allah, bagaimana menjauhi sedapat mungkin larangan-larangan Allah. Jadi bukan hanya tahu oh itu sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, oh misalnya puasa Senin itu sunat. Bukan hanya tahu di situ. Nengaran alim itu dia mengamalkankah apa tidak. Nah, jadi ianya mengamal. Ingatlah kata-kata Abah Guru tentang nih momennya adalah dalam haul Abah Guru. Ujian sidin memadahi pada murid-muridnya. Kita juga termasuk murid-murid beliau, ya lah. Mudah kita diakui sebagai murid sampai hari kiamat.
Lusidin apa? Nah, limbahnya ditutup lalu diserakai, limbahnya ditutup lalu dipakai. Nah, jadi jangan asilah makan itu, nah jangan dilihat dia dimakan kerasaan dah. Biar banyak makanan tuh narote ada apa nih? Ini jeruk apa nih? Nah jeruk ini apa nih? Nyaman banget ini ya lah. Nah, mau dibawa bulik ya lah. Nah, namun dilihat tidak maulah kanyang. Nah, tapi kalau dimakan kerasaan ada lompatnya. Nah, walaupun banyak menunya bermacam-macam berbagai-bagai warna makanan, tapi dilihat tidak bermanfaatlah, kanyanglah. Ilmu banyak tapi kan diamalkan nggak ada manfaatnya. Dan di sini semuanya orang yang berilmu, artinya dia menamatkan Darussalam pada gampangan berapa puluh tahun sudah. Nah, lalu bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah? Apa kita sudah maksimal? Apa kita sudah betul-betul mengamalkannya? Apa enggak? Nang tahu hanya diri. Contoh, di sini sudah semuanya yakin sudah punya keluarga, betul apa salah? Semuanya sudah punya suami, betul apa salah? Ya, cuman saking banyaknya ya mayoritas di sini sudah punya suami ya ada. Nah, pian sudah tahu hendak kepada ya lah aku juga sahamnya pindah tatua ulun pada pian tatua. Nah, bagaimana kita dalam apa namanya dalam kehidupan berkeluarga? Dalam hal ini kita punya anak, punya suami. Apa kita sudah betul-betul melaksanakan hak kita seorang istri? Jangan menutuplah laki lu tunggu aja kan sayang dulu ya. Jadi dulu kita sayang dulu jangan. Yang penting tugas kita bakti kepada laki selama laki itu tidak menyuruh maksiat. Selama tidak menyuruh maksiat, kita wajib sama laki kita. Selama tidak menyuruh bahkan pintu surga, Bu. Ya. Halo. Ya. Hai. Ya. Ujalan hai guys. Hai semuanya. Masih semangat nih? Masih semangat. Azan lah. Nah kita nak azan lah. Nah. Yang membaca doa selesai azan ada kalimatnya wajibat lahu syafaati, ada lagi hadat lahu syafaati. Keduanya kurang lebihnya maknanya wajib dia, berhak dia mendapat syafaatku, halal dia mendapatkan syafaatku bagi orang yang membaca doa selesai azan. Nah, jadi bagus apabila ada azan untung kita baca doa tadi. Nah, pengen masuk surga pengen banget ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ingat kan tadi seberapa besar kita taatnya kepada suami, sebesar itu juga pintu surga akan mudah kita masuki. Hanya kuncinya bakti kepada suami bagi yang punya suami. Sudah meninggal Allah Ta'ala. Nah, tapi tetap saja menjalankan amanah suami selama itu tidak melanggar hukum. Justru tuh kata Nabi, Bu, perempuan tuh masuk surga mudah banget, hanya 4 macam. Pertama, sholat dijaga dengan baik, nggak pernah mengodok apalagi mengadat. Walaupun nang dikerjakannya nang wajib-wajibnya aja, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, dikerjakannya dengan baik. Walaupun amalan kita itu jalan asal dikerjakan dengan baik, insya Allah semua pintu keberkahan akan terbuka, pintu kebahagiaan akan terbuka lebar, pintu rezeki terbuka lebar apabila sholatnya dijaga dengan baik. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hasil orang ini keluarga harum manis, harum lagi manis. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat dengan baik,
kira-kira bukan harmonis harum lagi manis, tapi kira-kira haul-haul menangis. Nah, ya, boleh nanti ya mata tidak mengalirkan air, ya tidak menangis, tapi hati menangis gara-gara sholatnya amburadul. Nah jadi sholat tuh kadang kalau dianggap remeh, coba kita pasrihlah, apalagi nih bulan Rajab oleh Nabi adalah sholatnya. Apabila subuhnya utuh, tahu utuh lain bu ya, arti utuh ini nggak pernah bolong, nggak pernah mengodoh, apalagi mengada. Insya Allah jiwanya nggak pernah angkuh, walaupun dia yang tercantik, dia yang baik keturunannya, hartanya berlimpah ruah, dia yang paling alimah, dia nggak angkuh karena sholatnya utuh. Ini sholat ya utuh. Oh jangan orang langsung aja lah, ayo bersubuh tuh ya. Ini bersubuh utuh nih. Nah ya, yeah. Apabila zohornya teratur, insya Allah antara suami dan istrinya dijaganya dengan baik, teratur, nggak pernah mengodok lagi mengada. Insya Allah baik suami maupun istri kata-katanya selalu jujur, tidak ada dusta di antara kita. Betul? Apabila asarnya kelar, ini sampai kalau asar lah kita berniat di hati, gue inilah semuanya pengen mengerjakan supaya asar dalam waktunya. Jadi tidak, artinya kita tidak termasuk orang yang melambatkan karena kita ini masih ada jalannya. Nah, berniat seperti itulah karena kita masih dalam acaranya. Apabila asarnya kelar, hati kelar tuh nggak pernah mengodok lagi mengada, maka rezekinya lancar dan jiwanya akan selalu sabar. Mengapa? Karena hidup di dunia ini, ibu siapa namanya? Haji Harina. Hidup di dunia ini, ibu Haji Harina tidak sempurna. Mengapa? Karena suka dan duka selalu hadir menyapa kita. Maka kita jadikanlah syukur dan sabar untuk menyempurnakan hidup kita. Bersama kita tidak bisa lain. Jangan guys. Oh heran. Ma di bunju tu bina rana ya rana. Ada pantun bodang bunju sandurna. Jalan-jalan ke kota Cina. Jangan lupa beli kuaci. Hai yang di bunju sana, apakah engkau masih sendiri? Hai guys. Iya. Ini ada orang Kota Baru ada? Kota Baru ada? Ah? Kota Baru ada? Ada. Nah, khusus orang Kota Baru lah. Nah, jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa beli sepatu. Kalau aku katakan I love you, tolong dong jawab I love you tuh. Ulun terus teranglah sampai kemarin melihat biarnya ulun cinta. Ustaz, ulun sudah punya suami. Ingat, cinta itu tidak harus memiliki, camkan itu. Oh, masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau sempian semuanya ini kan nih alumni Darussalam, cinta lawan guru, cinta lawan Darussalam, jaga kata-katamu dan jaga perbuatanmu. Kemana lari ini? Nah, sambung. Apabila maghribnya tertib, nah, apalagi itu waktu maghrib ya waktu nang paling mulia, waktu nang sangat ya kan.
keberkahan itu akan didapat. Justru itu kadang-kadang para habaib, para aulia solihin, dia rohah dari asar sampai maghrib isya, nah, selesai. Karena itu waktu yang luar biasa. Walaupun pendek tapi itu penuh dengan keberkahan. Apabila maghribnya tertib, arti tertib nggak pernah terbulilit, maka insya Allah wiridnya nggak pernah terbulilit. Dia akan selalu mengamalkan wirid-wirid yang diucapkan guru kita, yaitu Yasin, Tabarok, Waqiah, dan Rotib. Rotib itu untuk penjaga diri, hisnun syadid, itu benteng yang sangat kuat. Insya Allah pulung, polasik dan sebagainya insya Allah akan terhindar kalau kita mengamalkan Rotibul Haddad. Yang mana ini Rotibul Haddad? Bijahi al-Haddad. Membaca itu menangis saja ya lah. Apalagi biar tampar udah ya. Itu Rotibul Haddad luar biasa ya lah. Ada kan dalam situ? Dalam Rotibul Haddad ada. Kenapa jar? La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Ada kan? Ada. Nah, sebutin aja lo terangkanlah. Apabila membaca itu ada dalam kitab, apabila membaca itulah Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya sangat banyak. Dan kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling disukai Rasulullah adalah amalan yang tadi. Dan termasuk amalan yang diamalkan oleh para nabi-nabi yang dahulu. Wow, keren. Itu baru itu. Ada lagi itu. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nah, panjang pulang ya. Ke sana adalah jadi tak amalkan ya Rotibul Haddad itu akan menjadikan benteng terhadap diri kita. Bahkan rumah kita aman, rumah jiran-jiran kita pun akan diberikan keamanan oleh Allah gara-gara kita membaca Rotibul Haddad. Allah Ta'ala memberi berkat Rotibul Haddad karena isinya Rotibul Haddad itu amalan-amalannya Rasulullah SAW. Yang terakhir, apabila isanya itu terjaga, nggak pernah mengodok apalagi mengada, maka jiwanya atau keadaan rumah tangganya akan bahagia selama 5 waktu. Mudah kita bisa menjaga dengan baik. Dan sini sudah punya keluarga, walaupun nggak pada suami tapi punya keluarga, ada nyokap, ada bokap, ya, ada opa dan oma. Ada 3 macam yang tidak boleh hilang, ya, yang tidak boleh hilang dalam keluarga kita. Kamu ini suami, istri, atau anak sebagainya. Ini kalau orang yang punya keluarga, semuanya punya keluarga, punya ya, nah, punya nyokap, punya bokap, ya. Ada 3 hal yang seperti hilang. Pertama, cinta. Ini bukan cinta cerita indah namun tidak ada arti, bukan ya lah. Nah, cinta, arti cinta ini adalah cinta. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebaikan. Kalau kita cinta kepada diri kita, cinta kepada suami kita, cinta kepada anak-anak kita, cinta yang tulus akan melahirkan kasih sayang. Nah, jadi cinta yang tulus akan melahirkan kasih sayang. Cinta yang tulus ini adalah cinta yang dibungkus dengan kesetiaan. Betul. Apalah artinya cinta kalau tidak ada kesetiaan? Bagaikan kapal nggak ada layarnya, yang terombang-ambing. Ini kapal, ya, apalagi ombaknya besar, tidak ada layarnya, dia akan terombang-ambing dan akhirnya karam. Jadi kalau cinta nggak ada kesetiaan, itu adalah bagaikan kapal nggak ada layarnya, atau bagaikan rumah nggak ada atapnya, kepanasan dan kehujanan. Artinya dia akan bina. Hanya cinta yang besarlah yang menimbulkan kesetiaan. Camkan itu. Jadi kalau kita cinta terhadap diri kita, cinta pada keluarga kita,
maka dia akan menimbulkan kasih sayang. Ingat, kasih sayang itu bagaimana misalnya ada suami kita, misalnya kita rajin karena kita ini orang santriwati yang taat dengan perintah Allah sampai sudah sholat nang laki ini guring aja misalnya, kesian biar guring dulu ya, itu kata sayang namanya, itu kata cinta namanya. Ayo ya yang bebek, ya yang bebek. Kata papamu pian mengatakan melawan laki pian yang bebek karena itu ya sudah ada ikatan nikah, ada ikatan apa namanya pernikahan. Yang salah itu tidak ada hubungan suami istri sudah mengatakannya yang bebek. Allahu Akbar. Nah ini tuh zaman kita bahari aja. Hanya kenal di Facebook aja, hanya kenal di WA. Ya orang ini ini orang bahari kada bisa HP aja kan, kada mau ya kan. Paling pertama kena di pun dia ada buah situ aja ya. Janjian kan. Ini sudah mau cari jodoh di Facebook, teradang di WA. Dari mana datangnya cinta dari Facebook terus ke WA? Dari mana datangnya kecewa lima datang hanya berbeda? Nah orang ini yang ada. Nah kalau kita orang ini hanya patuh di hamil nih 2 bulan, hanya patuh 2 bulan sudah ya yang bebek. Lamunnya sudah setengah tahun, apalagi sudah setahun, bukannya yang bebek lagi, mengiyo pasangannya Fafa. Ya bila papa mama, apabila papa mama, apabila pipi mimi, apabila pipi mimi, pipi mau mimi. Itu ujungnya kan. Nah, alhamdulillah karena Ijam ini orang santriwati, ada ilmu, tidak melakukan seperti itu. Mungkin sebelumnya bisa aja dulu lah, karena nggak tahu dulu lah. Nah, jadi kalau ini anak melakukan tak boleh, maka itu haram. Nah itulah untungnya ada bekal ilmu agama, nah ilmu pengetahuan, ilmu agama dan sebagainya. Nah, kalau pian ada ikatan pernikahan bagus benar itu orang bahari ya. Kenapa? Nabi mengiyo Siti Aisyah, napa ya rohai istri boy yang sangat cantik. Kenapa? Ini kayak ini hanya anak sikong, nini menini, hanya anak sikong sudah nini. Ujian nang bini ada apa datuk? Ya Allah, hancur mau bilang di korban ini ya. Iya ya, dia tuh orang bahari, orang bahari. Ini mulai 17 kawin umur 17 tahun. Kamu umur berapa tahun? Dua. Ini umur mulai 17 tahun nang babi niannya nih, nang lakinya 20. Kawin sampai umur lak bini 70. Nih kalau tak bisa datu nih, tetap kain mengiyo lak bini sendiri ya yang bebek. Nah, orang bahari. Kenapa? Nah, karena pernikahan yang suci akan menimbulkan cinta sejati. Lalu hendak ulang tahun nih, ya yang ini nang umur 70 tahun, umur 67 apa umur ini nang 70 tahun ini hendak ulang tahun. Lalu kai buka ke pasar hendak mencari kado. Mabrur alfa mabrur. Hai kamu. Tahu kai ke tom ya. Nah lalu buka ke pasar mencari apa? Kado. Mencari apa yang kaya pun cari kado. Nah, ulang tahun ulang tahun ya yang gede. Nu kalau apa yang kaya, aku mencari BH ya kaya. Lalu ujian nang jual ini berapa ukurannya kaya? Iya karena kain talu tajam. Hai, ujarnya nang jual ini pian bebini bujang pulang kakai. Kada, ya yang bebek nang bahari juga. Bahkan pakai talu berdadar aja kayak. Masya Allah, luar biasa ya.
Nah, nggih, lupa kalau salah. Iya, iya. Oh, pengalaman sih ya. Ayo. Ya. Baik, ya. Nah itu ngarannya justru tuh ya lah. Mungkin kan kita sudah melakukan karena gini orang pondok tahu dengan aturan, jadi kita punya anak, ayo kita berikan aturan yang baik, carilah pasangan buat anak kita orang yang baik, jangan orang yang cantik. Kenapa? Karena tidak semua orang cantik itu baik, tapi setiap baik pasti cantik. Kayak pian-piannya naul pun tuh tapi cantik ya pak. Iya. Baik. Nah dalam mukadimah tadi ada Allah adalah apa ya ujar Tuhan inna akrabakum indallahi atqakum. Nah inna akrabakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa wa may yattaqillah yaj'al wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la. Nah, ini kuncinya. Kalau kita pengen bahagia, pengen apapun ya kan? Takwa. Sebesar apa kita takwanya kepada Allah, sebesar itu juga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa semua urusannya akan lancar, rezekinya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting dia akan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ittaqullaha haitsu ma kunta. Ini asalnya jangan salah, ulun menyerap jangan salah lah. Ini asalnya Rasulullah ini pernah berpandang lawan Abu Dzar Al-Ghifari, jangan salah adalah. Di sini lah karena anak nih murid sidin ya lah, anak boleh pulang kampung ya lah. Nah, ini kan biar boleh ke rumah ya lah, masa urutan ya lah, Nah, apa dia Nabi? Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika kita sedang sendiri bersama orang lain, tetap takwa yang diutamakan. Insya Allah kita akan selamat. Ini kadang kita takwa, dimana ada laki takut ya lah lawan Tuhan. Nah, melaksanakan sholat yang banyak kita ada HP aja ya kan. Bangun di guring dan mencari HP aja ya kan. Kadang laki limbahnya apa aja nggak gawian HP, tapi laki kan dicari kadang-kadang yang ada. Nah kita ini kadang-kadang sudah mabuk dengan HP yang ada, tapi kalau ada manfaatnya silahkan. Nah jadi ini kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita adalah. Nah jadi nampak kata Rasulullah, takwalah kamu dimanapun kamu berada, ketika sedang sendiri atau bersama orang lain atau dimanapun, hendaklah takwa diutamakan. Yang kedua, wa adi sayyi'ata bil hasanah tamhuha. Apabila kita melakukan yang kada bagus, langsung dia barengi dengan kebaikan. Contoh kita misalnya ada melihat sesuatu yang diharamkan atau mengatakan yang kada baik, langsung aja kita yang astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah. Nah, ingat orang yang suka istighfar. Nah, kalau kita betul-betul cinta lawan abang guru kita, sini ada kadang memberikan sebelum kita ada hendaklah kita beristighfar. Nah, habis sembahyang berapa? 11 kali kah? Ya ada. Zuhur 11, asar 11, apalagi maghrib 11, isya 11 kali 4 berapa? 44. Subuhnya berapa? 27 jumlahnya. Kelambatan 71 ya lah. Sudah hitung di rumah ya lah. Sekalinya mengamalkan kayak itu, Nabi setiap hari beristighfar kepada Allah 70 bahkan sampai 100. Nah, jadi kita mengamalkan yang 11 tadi sama lawan mengamalkan sunnahnya Rasul. Jumlahnya dalam sama 70 ya ada.
kadang-kadang labih satu. Jadi orang mengamalkan sunnahnya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang suka menghidupkan sunnahku, kata Nabi, dia sebenarnya cinta sama aku. Wa man ahbarika namai fil jannah. Orang yang cinta sama aku itu bakal masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita seorang amal sunnahnya dan masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, ini pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ketika kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita, sini ada anak tertua sedikit ya lah. Wah, ini orang kadang mau jauh ini bebidan benang tua, bedakan berumur ya, berumur. Benang ini ya lah. Nah, bisa sini ada anak ta'anum, ada anak tertua, kakak. Ya kan? Ada apa nih? Ya, jangan bangsa sini. Ya Allah. Maaf. Kebetulan nang anum ini sugi berduit doang lah sini deh. Belahong lagi, ya Allah, jangan. Nah, ujar Imam Ghazali, hidup itu simpel banget, hanya bisa menghargai orang lain hanya dua hal. Kita ini bisa menghargai orang lain hanya dua hal. Jadi hidup itu simpel banget, bisa menghargai orang lain dengan dua hal ini. Apabila kita melihat orang yang lebih tua, kita ketemu lebih tua daripada kita, apa kata hati kita? Anta aksaru minni ibadah. Terbanyak pian julakai ibadah pada ulun. Nah, ini misalnya umur berapa? 30 misalnya lah, kali 2 misalnya lah. Ini misalnya 60 lah. 30 ya. Berapa ben? Pon? Oh ya, masya Allah ya. Itu 60 itu ibadah sama lah orang 60 beribadah maksudnya ya kan. Ya. Nah, ini misalnya 25 misalnya ya. Nah, kata wani nak menghinakan nang Tuhan itu ya kenapa? Karena tak banyak pian ibadah pada ulun. Jadi bisa menghargai orang itu hanya dua hal. Apabila melihat nang lebih tua pian, ini orang tua biasanya, apalagi orang tua itu dasar orang nang berilmu, tamat Darussalam. Wow, keren ya lah. Nah, ini hanya orang tua biasa. Kada wani menghinakan orang tua tadi. Kenapa? Tak banyak pian julakai nih ibadah pada ulun. Ujar nang anu tadi. Tetamu pulang kita lawan nang anum daripada kita ini. Nah, ada cucu ya lah nang tanum nih kita misalnya di 40, tetamu nang 30. Nah, kada wani pulang menghinakan nang anum nih. Kenapa? Anta aqallu minni dzamban. Ikam lebih sedikit dosa daripada aku. Tak banyak aku dosa daripada kada wani pulang mahampak nang anum ini. Jadi dua hal ini bisa menghargai orang lain apabila kita punya pandangan itu. Kaitulah Islam. Justru itu Islam itu adalah sangat indah. Tidak ada agama seindah Islam. Mudahan kita mati dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sini mudah kita ditemukan pulang di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah yaitu diantaranya tilas menyambung tali silaturahim. Insya Allah dia akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan berada di bawah panji-panjinya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada di bawah naungan panji-panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasul ujar Imam Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Syeddurar wa bil hasri dhillul mursalina liwa'uhu kalau lagu TikTok nah jadi Bismillah wa fil hasri dhillul mursalina liwa'uhu apa talaqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat bil khafiqaini sama
Jangan disambung ya lagi lah. Kuci huta, jangan. Janganlah. Wabil hasri dhillul mursalina liwa, insyaallah kelak kita di padang mahsyar berada di bawah naungan panji-panjinya Rasulullah. Asal satu, taati perintah Rasulullah dan jauhi larangannya Rasul. Mudahan kita diberikan hidayah, taufik sehingga kita dapat menjauhi yang dilarang oleh Allah dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa pada orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, nah, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita di dalam ibadat kepadanya serta diluaskannya kita yang halal sehingga dapat kaki kita semuanya bersama keluarga kita untuk melangkahkan kaki kita ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan haji maupun umrah ke Baitullah Haram dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya mati dalam husnul khatimah mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah dengan berkat ini bulan Rajab, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat haul Abu Musa kumpul. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Allah kita baca Pak. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin wal hadirin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada dalam penyampaian kami atau kata-kata kami yang tidak berkenan di hati para ibu-ibu sekalian. Sekali lagi minta maaf, minta halal, minta ridho karena ada pepatah mengatakan, Ibu Emiela, nah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, dibuang aja. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati, dikulum-kulum aja. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang mana beliau telah menyampaikan, Masya Allah, yang tentunya mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan mudahan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita